Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita hari ini datang dengan rasa syukur, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini datang dengan rasa syukur. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, amin. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita, pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Sebab segala kemuliaan hanya layak bagi nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami, dengan rasa terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini setiap kami ya Bapa, biar Engkau yang mengurapi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau angkat suara kami, kami mau angkat tangan kami Tuhan, menyembah Engkau Raja setiap kami. Biar Engkau yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat dari setiap kami Tuhan. Bertahtalah Engkau atas setiap kami Tuhan Yesus.
dalam hidup kami Tuhan Yesus. We will sing your praise, oh Lord, our God. Come on church, come on sing. Oh, praise the name Of the Lord our God. Oh, praise His name Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord, our God. Mari dengan kuat sama-sama nyatakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the Come on. Satu suara, satu hati, umat Tuhan nyatakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our Untuk selama-lamanya Engkau adalah Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Mari Engkau yang siap puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selalu ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Bersama-sama sorakan. Woo! It's a good day to praise the Lord. Come on, let us rejoice here. Hey! Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mas sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan panas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata. Sama-sama sorakan. Haleluya. Hey! Bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai Amin. bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya,
tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Are you ready, church? Come on! Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Yang percaya katakan yeah. Mari sama-sama saudara. Come on, declare dengan iman, katakan come on. Ku dibantu, come on, serupa dengannya, cipta dengan tujuan yang mulia. Kami bawa terang bagi Engkau Tuhan, membawa terang, amin, keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran. Siap, siap, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Mari sama-sama katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sama-sama katakan, come on. Ku mau menjadi kuat, come on. Ku mau menjadi hebat. Saya mau dengar para pemenang semua katakan, come on. 1, 2. Ku mau menjadi hey, hey. Sekali lagi ya. Siap semua? Tepuk tangan sama-sama, come on. 1, 2. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kita saudara. Katakan, come on. Hey, 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 hey. Dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Oh, 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 oh. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi semuanya, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Hey, hey, hey. Menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, terang di dunia, terang di dunia. Sama-sama katakan, terang di dunia. Yang siap jadi terang, yang siap jadi berkat, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Shout Jesus, shout Jesus. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi iman kami ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini boleh menjadi pemenang dan terang di dunia. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami juga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat,
dan bangsa yang boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Kiranya kasih setia, damai sejahtera itu boleh mengalir atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan selalu aman ya Tuhan. Khususnya di masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Engkau yang pegang kendali. Semua akan berjalan aman dan lancar Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Memiliki hati untuk membangun bangsa kami Indonesia. Dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi juga Pak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan biarlah di akhir masa jabatannya ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Gembala Sidang kami Pak Niko, juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Engkau yang memilih hamba-hambamu, Engkau yang terus menyertai hamba-hambamu dengan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan, kuasa dan otoritas ilahi. Sehingga hamba-hambamu boleh berjalan dalam melayani Tuhan, disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang daripada Engkau. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, amanat agung-Mu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk penggembalaan hamba-Mu. Kami percaya juga Tuhan yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik, juga keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami tahu inilah yang menjadi janji Tuhan di hari-hari ini, di mana generasi muda akan bangkit menjadi terang. Mereka akan lahir menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan Tuhan pakai di setiap bidang yang ada, di marketplace, di pemerintahan, di gereja mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan akan pakai secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Saya akan panggilkan beberapa nama anak beserta orang tua. Yang pertama anak Bernice dan orang tua. Yang kedua anak Victor bersama orang tua. Yang ketiga anak Georgia bersama orang tua. Dan yang keempat anak Jaden bersama orang tua. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan keagungan segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengerti apa itu arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis selam. Tapi mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini ada 4 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita arahkan tangan kita kepada orang tua dan juga anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, dengan iman dari kedua orang tuanya, mereka diserahkan untuk Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini mereka menjadi milik Tuhan. Bapa, Engkau pelihara mereka, Engkau jagai mereka, Engkau pimpin. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan dari orang tuanya. Hikmat, marifat, kecerdasan 10 kali lipat lebih daripada anak dunia Engkau curahkan Tuhan.
Kau pakai kehidupan mereka Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu yang Kau ingin jadi pemimpin di masanya mereka ini Tuhan. Kau berkati mereka selalu Tuhan. Kau juga berkati para orang tuanya Tuhan. Bapak Kau berkati Ibu Deta Alicia, Kau berkati Pak Kon Lihian, Kau berkati Ibu Mesiani, Kau berkati juga Bapak Rio Wirawan, Kau berkati untuk Ibu Airin dan juga Pak Simon Lukman Tuhan. Kau berkati orang tua kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh sukacita Tuhan. Dan Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Hosana bagi Sang Raja, Hosana. Silakan dukung saudara semua. Di tempat yang maha tinggi. Silakan dukung saudara semua. Hosana, Hosana, Hosana bagi. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Juli saudara, dan bulan depan kita akan memasuki bulan Agustus dan kita merayakan kemerdekaan Indonesia saudara. Oleh karena itu saudara, kami mengundang Bapak Ibu saudara semua untuk sama-sama hadir dalam Family Fun Day Merdeka. Boleh katakan merdeka? Merdeka. Puji Tuhan, luar biasa ya saudara ya. Kami mengundang Bapak saudara semua untuk sama-sama bergabung dalam acara ini saudara. Acara ini bekerja sama dengan Dead for Life Indonesia yang bertajuk kebersamaan bersama dengan keluarga melalui lomba-lomba yang seru saudara. Jadi kita bersama-sama keluarga, suami, istri, anak-anak kita sama-sama lomba 17 Agustus di tempat ini saudara. Tarik tambang, makan kerupuk dan lain-lain ya saudara ya. Jadi saudara sama-sama yuk kita bergabung dalam acara ini. Saudara bisa scan barcode yang ada di layar saudara untuk dapat mendaftar dengan biaya pendaftaran 50.000 dan tentunya saudara kita akan mendapatkan hadiah yang menarik untuk dimenangkan. Untuk keterangan lebih lanjut setelah ibadah saudara dapat mengunjungi counter di depan untuk dapat mendaftarkan acara Family Fun Day Merdeka. Yuk sama-sama saudara, saya rindu setiap kita keluarga Kristen yang ada, Bapak, Ibu, anak-anak bersama-sama kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang siap sekali lagi boleh katakan merdeka. Merdeka. Haleluya. Baik saudara, kita akan menyambut dengan sukacita bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang baru pertama kali hadir boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apakah ada? Baik, semua yang mungkin masih malu-malu saudara ya, jangan lupa saudara untuk sama-sama kita ajak rekan, saudara, sahabat yang ada saudara yang belum memiliki gereja tetap untuk sama-sama kita beribadah, bertumbuh bersama-sama di GBI PRJ. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSI. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Saya hancur. And that's okay. We accept you. Tapi tahukah saudara, cepat ayo berbenah yuk. Ketemu Tuhanmu, ayo ngalami revival, ayo bangkitkan dirimu, ayo.
info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK. Karena menurut saya ini adalah aib. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, ibu rasa kecewa, penolakan. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami dari kelas King's Kid ingin memberikan sedikit informasi tentang acara Why Me. Jadi kami ingin mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau special needs untuk datang ke acara ini. Kenapa kami mengadakan acara ini? Karena selama dalam pelayanan kami, Bapak Ibu, kami melihat banyak sekali orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sering bertanya kepada kami, kenapa hal seperti ini terjadi pada mereka. Mereka sering bertanya, kenapa dan kenapa dan kenapa. Dan bahkan kami juga melihat, mereka juga bertanya kepada kami, bagaimana kami harus membesarkan anak-anak ini. Nah, makanya kenapa hal itu mendorong gereja ini untuk mengadakan seminar ini. Karena melalui acara ini, kami semua terutama di dalam pelayanan ini, kami punya pengharapan yang sangat besar, berharap orang tua terutama orang tua dari anak-anak berkebutuhan khususnya yang spesial ini mendapat kekuatan, pemulihan, motivasi baru, dan pengharapan baru di dalam Kristus. Di acara ini gereja juga mengundang 2 orang narasumber, yaitu Pak Philip Gunawan dan juga Bapak Erwin. Mereka mempunyai anak berkebutuhan khusus dan juga mereka akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam proses membesarkan dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kami berharap juga Bapak Ibu dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat ikut di acara ini karena Bapak Ibu gak perlu khawatir walaupun acaranya lama, tapi kita menyiapkan ibadah terpisah antara orang tua dan anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan ada ibadahnya sendiri, ada games dan lain-lain, dan orang tua bisa fokus mendengarkan kesaksian dan mengikuti acara yang ada. Nah, selain itu kita juga akan ada door prize dan juga nggak lupa kita akan adakan pengurapan dari pemimpin kita di PRJ. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Kami sendiri sebagai panitia, kami pernah ikut dalam acara mendesain rundown ini. Kami sendiri saja sangat terberkati dengan acara ini Bapak Ibu. Begitu besar kakak-kakak yang tadi, mereka begitu bersemangat untuk memberkati orang tua ini. Harganya berapa Kak Grace? Harganya cuma 35.000 aja. Cuma 35.000 Bapak Ibu. Termasuk apa Kak Grace? Sudah dapat makan siang juga. Ya, termasuk makan siang, door prize, dan dapat berkatnya juga. Itu yang terutama ya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, kalau punya teman, sahabat, kerabat yang terdekat, yang punya masalah, yang punya anak-anak spesial, ayo daftarkan segera. Karena kami tahu bahwa kami saja diberkati, apalagi anak-anak tersebut. Kami percaya bahwa acara ini sudah didesain sedemikian rupa mengharapkan sebuah ada pertumbuhan baru di dalam keluarga besar dari anak-anak spesial ini. Dan kami juga siapkan booth di depan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menanyakan tentang pelayanan kami, mau menanyakan tentang acara ini, saya dan Kak Grace dan teman-teman King Kids sangat senang untuk membantu Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini, dan kita ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 A
Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang mengucap syukur Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama saudara dengan hati yang bersyukur. Mari sama-sama katakan saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Nyatakan penyertaan-Mu Tuhan, oh segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kami nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dikasihi Tuhan. Kalau kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan tunjukkan di setiap langkah kami. Kalau kami ada hari ini di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa memakai kekuatan kami sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami bisa ada seperti hari ini. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa menikmati hadirat-Mu. Menikmati kasih sayang-Mu lewat setiap nyanyian dan pujian yang kami berikan kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa tersampaikan dengan sederhana. Dan bisa Tuhan menjamah, mengubah, memberkati hidup kami. Bukan hanya mendengarkan, begitu juga dengan hamba yang memberitakan. Kami sama-sama diubahkan, kami sama-sama dijamah, kami sama-sama dikuatkan. Sehingga kami keluar dari tempat ini, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk boleh bilang sebelah kiri kanan, kita siap-siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk teman-teman tim Praise and Worship juga terima kasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yanto, beserta Ibu dan juga semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Untuk kesempatan di mana saya bisa melayani Tuhan di siang hari ini. Kita siap sama-sama mau dijamah oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita buka hati dan pikiran kita. Dan judul sharing saya pada hari ini adalah kunci untuk menerima janji Tuhan. Tuhan menuliskan begitu banyak janji untuk saudara dan saya di dalam Alkitab. Tetapi tetap ada kuncinya. Seperti dari kehidupan yang akan kita pelajari siang hari ini. Kehidupan seseorang pemuda yang bernama Yonatan. Ada yang pernah dengar kisah dari Yonatan di tempat ini? Ada, enggak semua, tapi bolehlah ya Bapak Ibu. Berarti kalau Bapak Ibu belum pernah dengar atau masih atau lupa ataupun udah pernah dengar tapi lupa, Bapak Ibu boleh baca dari 1 Samuel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerti. Kalau saya ceritain semua sekarang nggak keburu Bapak Ibu. Tapi biarlah di rumah pada waktu kita sedang ada di rumah kita bisa punya waktu untuk membaca firman Tuhan juga. Supaya Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi, lebih bertumbuh lagi. Amin. Amin. Yonatan ini adalah anak dari seorang raja yang terkenal di bangsa Israel yang tercatat. Yaitu raja pertama yaitu Raja Saul. Udah pernah dengar namanya Raja Saul? Iya. Nah ini Yonatan ini anaknya Raja Saul Bapak Ibu. Nah kita mau baca ya 1 Samuel 14 ayat 1 sampai yang kelima. Saya senang belajar tentang Daud, tetapi ketika saya baca kisah ini saya mendapat sesuatu, mendapat rema dalam hidup saya. Bagaimana seorang yang bernama Yonatan, sahabatnya Daud, ini rohnya mereka nggak jauh berbeda Ibu. Mereka punya ciri-ciri yang sama, tetapi kita mau belajar di siang hari ini adalah bagaimana hatinya Yonatan yang sangat luar biasa sehingga dia layak menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Kita baca 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai ke-15. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana, tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Itu.
Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan ya. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Bersama-sama 1, 2, 3. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini ada sebuah kisah di mana bangsa Israel ini sedang dalam persembunyian. Tadi kita sudah baca. Di dalam ketakutan, kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel tuh harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Dan mereka mengalami kekalahan. Sehingga pada saat itu mereka terjepit, bahkan dicatat di pasal sebelumnya juga bahwa mereka itu sebenarnya sudah kehabisan senjata. Yang tertinggal itu cuma senjatanya Yonatan dan Saul. Hanya raja dan anak raja yang punya senjata. Nah, mereka sedang dalam persembunyian, lalu anak ini, Yonatan ini melakukan beberapa hal langkah dalam hidupnya sehingga dia memenangkan peperangan. Kita sudah baca tadi di ayat ke-15 bahwa ketika Yonatan mengalahkan pasukan Filistin itu, orang-orang Filistin, pahlawan-pahlawan Filistin, di situ terjadi kegentaran sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Jadi ada sebuah peperangan yang dahsyat yang hanya dikerjakan oleh seorang anak raja ditemani sama bujangnya. Jadi hanya ada berapa orang Bapak Ibu? Hanya ada berdua. Mereka bisa mengalahkan pasukan Filistin dan dikatakan gempar. Kalau bahasa sekarang viral. Kedengeran di mana-mana gitu. Diceritakan menjadi kegentaran, orang-orang semua takut mendengar peristiwa ini. Nah, dari kisah ini kita akan belajar Bapak Ibu. Karena di akhir nanti kita akan belajar juga. Di akhir hidup dari Yonatan. Yonatan minta kepada Daud untuk supaya Daud mengingat keturunannya supaya tidak dibinasakan. Karena keturunan Daud dan keturunan Raja Saul itu mereka bermusuhan Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kita juga belajar. Karena Saul marah, dengki, iri, cemburu sama Daud. Sehingga kerjanya Saul itu ingin bunuh Daud. Nah, tapi kita baca sambil kita belajar bersama-sama bahwa pada akhirnya Yonatan menerima janji Tuhan dalam hidupnya lewat Raja Daud. Nah, ada 3 hal yang dilakukan dari pembacaan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Ada 3 hal yang dilakukan atau sikap dari Yonatan sehingga dia layak menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama adalah Yonatan bertindak atau melangkah. Ya, kalau kita baca tadi di ayat yang ke awal-awal itu, kalau Yonatan bilang apa Bapak Ibu tadi di ayat yang pertama, yuk kita baca lagi, dilihat lagi. Ya, dia katakan sama bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Dia gak ngomong sama ayahnya. Yang ayat kedua ayahnya lagi ngapain ya Bapak Ibu? Lagi duduk di bawah pohon. Dan saat itu dia bersama berapa?
600 orang tadi di ayat kedua ya. Jadi Yonatan ini hanya berdua sama bujang pembawa senjatanya. Dia bilang, yuk kita keluar ya, kita nyebrang ke sana. Dia bilang gitu ya. Mari kita menyeberang mendekati pengawal-pengawal orang yang tidak bersunat ini di ayat yang ke-6. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Ya. Yonatan bertindak melangkah, dia keluar dari persembunyiannya. Dia tahu kalau dia tidak berbuat apa-apa, bangsanya pun akan hancur. Bangsanya pun akan kelelahan, akan kehabisan makanan, persediaan makanan, akan diserang oleh musuh. Itu sebabnya dia keluar dari persembunyiannya, dari kelemahannya, dari keterbatasannya, dari ketakutannya. Dia melangkah keluar. Kalau dia tidak keluar, dia tidak akan bisa memenangkan peperangan. Benar gak Bapak Ibu? Karena di sini pada akhirnya dia memenangkan peperangan. Karena Tuhan berperang bersama-sama dia. Tapi yang dia lakukan apa? Melangkah keluar. Dia tidak diam, dia tidak sembunyi di dalam gua-gua persembunyian. Dia bertindak keluar, melangkah. Ada sebuah tindakan keberanian. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang seringkali kita bersembunyi dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam ketakutan kita. Terus kita gak berbuat apa-apa, doing nothing, gak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya keadaan kita yang sudah 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, kita masih menjadi orang yang sama. Gitu-gitu aja. Bilang sama saya, gitu-gitu aja. Berapa banyak yang mau jadi orang gitu-gitu aja? Gak ada yang mau ya. Kita tentu mau menjadi orang yang lebih baik, lebih berhasil, lebih sehat, ya, lebih dipakai Tuhan. Amin. Ya, ada progres, bener gak? Kalau cuma sembunyi di bawah ketakutan kita, kelemahan kita, kedagingan kita, dosa kita, kesenangan-kesenangan kita sendiri, saudara gak akan pernah bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Tetapi Yonatan dia tahu bangsanya, dia dan bangsanya akan hancur kalau dia tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu, mungkin saudara sebagai suami, sebagai seorang istri, saudara harus keluar, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan rumah tanggamu, untuk menyelamatkan anak-anakmu. Jangan cuma diem aja, jangan tidak berdaya. Iblis paling suka sama orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya itu biasanya hanya cuma kerjanya mengasihani diri sendiri. Gak mau melawan kemalasannya, gak mau melawan rasa malunya, rasa tertuduhnya, rasa sakit hatinya. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan bertindak melangkah, lakukan sesuatu untuk hidupmu. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Ya, ini Yonatan melakukan bagiannya, bertindak keluar. Dan langkah yang dia ambil signifikan. Dia mau berperang melawan orang Filistin. Meskipun musuhnya besar, meskipun musuhnya kuat, bersenjata lengkap, tapi dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tadi dikatakan di ayat ke-6. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Jadi dia melangkah, dia melawan ketakutannya. Saudara, hari-hari ini mari kita keluar dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Keluar dari kesenangan-kesenangan duniawi yang selalu kita pelihara dalam hidup kita. Keluar dari kegagalanmu, dari kemalasanmu, dari rasa malumu, dari rasa tertuduhmu. Iblis paling suka kita gak bisa maju, dia tuduh kita terus. Dia bilang engkau tidak berharga, engkau tidak bisa maju. Engkau sudah dari keluarga yang miskin, tidak berhasil. Tidak ada satupun dari keluargamu yang sukses. Tidak ada satupun dari keluargamu yang benar, yang becus. Iblis suka mengintimidasi. Tapi hari ini saudara dan saya mau bertindak melangkah keluar. Amin. Keluar dari kelemahanmu. Katakan Tuhan, ini aku penuh kekurangan dan kelemahan memang Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, amin. Amin. Karena Tuhan sanggup melakukannya bagi saya.
Kalau saudara katakan itu kepada Tuhan, saudara katakan itu kepada dirimu sendiri, saudara akan berani melangkah, meninggalkan semuanya. Karena gini, saudara, kalau saudara gak melangkah, saudara gak pernah akan tahu kemenangan apa yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Melangkah seperti Yonatan ini, dan Tuhan memberikan kemenangan dalam hidupnya. Amin. Ya, amin saudara. Mereka harus keluar dari persembunyian mereka. Dari masa lalumu keluar. Jangan ingat-ingat. Jangan simpan-simpan kemarahan yang lama-lama itu. Stop sampai di sini. Semua kesenangan-kesenangan, semua yang engkau pikirkan yang kotor-kotor, semua tinggalkan Bapak Ibu. Ganti semua dengan yang bersih, yang mulia, yang indah. Itu sebabnya kita perlu apa? Firman Tuhan. Sehingga itu menyucikan dan menguduskan kita. Amin. Bertindak melangkah. Berapa banyak yang mau bertindak melangkah hari ini? Keluar dari semua ketakutanmu, masa lalumu, rasa malumu, rasa rendah dirimu. Keluar. Aku milik Kristus, aku kepunyaan Kristus, aku bersama dengan Yesus, aku sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya kalau mau tepuk tangan boleh. Tak doain yang tepuk tangan diberkati Tuhan. Oh, diberikan jodoh, diberikan kesehatan. Haleluya. Amin. Ya, karena saudara tepuk tangan bukan buat saya. Buat Yesus yang sanggup melakukan apa yang saudara inginkan dan harapkan. Amin. Buat Yesus. Buat Yesus, buat Raja di atas segala raja. Yang kedua, memiliki iman personal. Yonatan gak rame-rame Bapak Ibu. Yonatan cuma berdua sama bujang pembawa senjatanya. Dia gak kasih tahu ayahnya. Ayahnya tuh raja loh, orang nomor 1 di negeri Israel. Terus tadi ada berapa? 600 yang bersama dengan bapaknya. Dia gak minta sama pengawal-pengawal bapaknya, ikut aku dong. Biasanya gitu ya, anak raja boleh dong punya kuasa, punya perintah. Yuk, dia pilih aja pahlawan-pahlawan yang terbaik dari bapaknya untuk nemenin dia. Tapi ini, orang yang memiliki iman personal tidak pernah takut meskipun dia berjalan sendirian. Meskipun cuma sendiri, meskipun cuma berdua. Dikatakan di situ hanya ada bujangnya yang ikut. Dan bujangnya berkata, apabila itu yang engkau percayai, maka aku sepakat dengan engkau. Jadi cuma berdua, sama seperti firman Tuhan ya. Apabila ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka Yesus akan hadir. Apapun yang kau minta akan Tuhan jawab. Jadi Bapak Ibu, khususnya suami istri, bersehatilah, bersepakatlah. Dengan anak-anak, bersepakatlah. Supaya apa yang menjadi doa dan pengharapanmu Tuhan dengar. Karena bukan iman kerumunan yang Tuhan cari. Iman personal, iman pribadi yang Tuhan cari. Amin. Ya kalau di tengah-tengah gini kan kita bisa heboh ya nyanyinya. Bisa seru muji Tuhannya. Bisa sampai terjamah banget. Tapi kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Doa juga males, baca firman juga males. Boro-boro nyanyi buat Tuhan. Kalau nyanyi karaoke rajin, nilainya 10. Tapi kalau di gereja ya ampun nyanyinya setengah tiang. Setengah hati. Nah ini gak boleh Bapak Ibu. Kalau lagi sendirian gak ada yang lihat. Wah jadi rohana bukan rohani. Iya kan? Iman personal itu teruji. Seperti Yonatan. Yonatan melangkah hanya dengan seorang pembawa senjata. Dia tidak andalkan posisinya sebagai anak raja. Dia tidak andalkan kekuatan bapaknya. Dia andalkan kekuatan Tuhan. Makanya cirinya apa? Dia minta petunjuk dari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Dia bilang sama bujangnya. Kalau orang Filistin itu bilang naik. Itu berarti Tuhan kasih buat kita. Tapi kalau orang Filistin bilang aku akan samperin engkau. Kita jangan bergerak. Dia tahu pimpinan Tuhan, enggak bergerak sembarangan, enggak seenak, enggak semau gue. Dia betul-betul tanya sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan petunjuknya, dia pun taat Bapak Ibu. Dia melakukannya sehingga dia menang. Dia minta petunjuk Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita mau minta petunjuk Tuhan saat kita mendidik anak kita. Amin, benar enggak? Saat kita
ingin menjalankan usaha kita, kita minta petunjuk dari Tuhan. Yang belum punya jodoh juga minta petunjuk dari Tuhan. Kalau minta jodoh sama Tuhan, buka mata lebar-lebar. Doa kenceng-kenceng dan sungguh-sungguh. Jangan doanya sembarangan terus tutup mata lagi. Nanti saudara milih yang salah, penyesalannya seumur hidup. Karena menikah itu tiket sekali jalan, bukan tiket return, bolak-balik. Gak ada itu Bapak Ibu. Menikah itu tiket sekali jalan, sekali untuk selama-lamanya. Makanya harus minta petunjuk Tuhan. Orang yang punya iman personal itu selalu tanya Tuhan. Karena punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dia tanya, dia minta jalan, jawaban semua dari Tuhan. Bukan dari orang, bukan dari nasihat orang-orang pintar. Bukan, tetapi dari Tuhan. Amin. Yang kedua punya iman personal adalah teguh percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh iman Yonatan dan keberanian Yonatan ini. Bahwa dia bilang bahwa apa? Ketika kami naik berperang, mereka akan diberikan kemenangan. Dia katakan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dengan sedikit orang maupun banyak orang Tuhan bisa lakukan segalanya. Amin. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, amin. Percaya teguh akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Percaya Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Amin. Yang ketiga, orang yang punya iman personal pasti selalu pegang janji Tuhan. Ya, dia fokus dengan apa yang Tuhan katakan. Yonatan ini fokus. Dia tidak takut melangkah melawan musuh karena dia fokus dengan janji Tuhan yang sudah diucapkan Tuhan kepada nenek moyangnya. Yuk kita baca Yosua 21 ayat yang 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka apa? Keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadap mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup melakukannya bagi kita. Amin. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Dikatakan apa? Dia akan tegak berdiri. Dia akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Itu dipegang sama Yonatan. Makanya dia bertindak melangkah. Makanya dia punya iman untuk melawan musuhnya. Amin. Kita tidak bisa melihat hanya berdasarkan apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Karena seringkali apa yang kita lihat itu mengecewakan kita atau mengecilkan kekuatan kita. Mengecilkan harapan kita. Papa saya sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan yang sangat parah. Secara kondisi kedokteran dia dalam keadaan yang parah. Tetapi dia selalu catat dalam papan karena dia gak bisa bicara. Dia catat itu di dalam papan digitalnya. Dia katakan, Papa klaim janji Tuhan bahwa mujizat Tuhan terjadi atas tubuhku.
Tidak ada hal yang buruk, tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhku dalam nama Yesus. Secara kasat mata ada penyakit. Tetapi dia percaya bahwa iman dan penyakit dia bawa kepada Tuhan. Dia bawa imannya, dia bawa penyakitnya, dan dia tetap percaya berjanji Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekecil apapun kemungkinan, percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi dia. Iman personal. Karena papa saya beberapa kali masuk ICU harus sendirian. Kita cuma bisa jagain berapa lama aja, nggak bisa lama-lama, harus bergantian. Cuma bisa masuk 1 orang, 2 orang, nggak sering-sering, nggak bisa. Nah pada saat itu nggak ada yang bisa dukung doa. Secara kasat mata kita lihat bersama-sama berdoa. Harus punya apa? Iman personal. Meskipun engkau sendirian, sedang menghadapi musuhmu sendirian. Kalau engkau punya iman personal yang kuat seperti Yonatan, pegang janji Tuhan, maka engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Engkau tidak takut, engkau tidak akan tergentarkan, engkau tidak dikalahkan oleh musuh. Amin. Iman personal, ciri yang berikutnya, berani melawan musuh. Enggak keok. Kalau berdoa dengan kuasa Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, aku patahkan setiap siasat iblis. Kan firman Tuhan, ambillah selengkap senjata Allah. Tuhan sudah berikan itu di dalam hidupmu dan hidupku. Supaya apa? Supaya dipakai, bukan buat disimpan. Benar gak? Dipakai saat kita melangkah, saat kita merasakan ada yang tidak benar. Ada roh-roh lain yang tidak baik di satu lokasi atau di dalam orang tertentu yang engkau temui. Engkau bisa berdoa dengan spesifik, dengan tajam. Karena engkau berdoa meminta pertolongan Tuhan dan selengkap senjata Allah diberikan kepadamu. Berdoa dengan kuasa. Enggak dikit-dikit telepon pendeta. Enggak salah Bapak Ibu, tapi kalau setiap kali dikit-dikit mau ini nanya pendeta, mau itu nanya pendeta, mau ini doain pendeta. Kasihan pendetanya gak pernah tidur. Gara-gara kita teleponin terus, masih saudara doang, belum yang lain lagi, iya kan? Atau ketua kom, dikit-dikit, gimana nih, dikit-dikit semuanya gitu. Kita jadi bayi rohani, berani melawan musuh itu tanda kedewasaan rohani. Tanda firman itu, kuasa itu bekerja di dalam hidupmu dan hidupku, amin. Sama seperti Yonatan, dia lawan musuhnya, dia melangkah keluar, dia hadapi. Dan kenyataannya, dia menang, amin. Pegang janji Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Berapa banyak juga percaya dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yonatan? Dia adalah orang yang penuh dengan kesetiaan. Karakter kesetiaan ada di dalam hidup Yonatan. Kalau kita baca di 1 Samuel 18 Bapak Ibu, ayat yang ketiga sampai yang keempat, 1 Samuel 18 ya, ayat yang ketiga sampai keempat, di situ Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yonatan tuh jadi orang yang selalu bisa dipegang omongannya. Dia berjanji kepada Daud untuk melindungi Daud. Jadi ada kisahnya nih Bapak Ibu. Waktu Daud melawan Goliat, Daud itu marah karena si Goliat ini mengolok-olok Allah Israel. Sampai akhirnya dia berkata bahwa siapa orang ini yang berani mengolok-olok Allah Israel? Ya. Lalu Daud menghadapi Goliat. Goliat ketawain Daud. Ih siapa ini? Anjingkah aku sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat? Goliat tersinggung. Karena Daud yang kecil, muda, masih imut-imut. Enggak bandingannya enggak seimbang. Kalah jauh aja pokoknya kalau secara manusia Daud. Pasti habis dibunuh oleh Goliat. Tetapi Daud melangkah dengan iman. Dia lihat bahwa Tuhan beserta dengan dia. Cuma pakai ketapel dan batu sungai. Dia lempar, dia tembakkan kepada Goliat, Goliatnya mati. Ketika Goliat mati, gempar, viral lagi Bapak Ibu. Ya kalau dulu ada sosial media itu headline-nya tuh semua yang keluar tuh tentang Daud terus gitu. Daud menang, sampai ada yang
bersorak, ada yang muji-muji Daud. Heboh gitu ya muji Daud. Saul jadi iri karena yang rajanya siapa? Saul. Tapi Saul tidak melakukan apa-apa. Saul itu sembunyi. Waktu ada Goliat, Saul tidak keluar loh Bapak Ibu. Dia sembunyi, Daud keluar. Karena dia gak terima Tuhan Allahnya diolok-olok. Dan akhirnya Saul iri sama Daud. Berapa kali saudara bisa baca 1 Samuel 17, 18, 19, 20. Bapak Ibu baca di rumah. Itu Daud itu jadi target pembunuhan dari Saul. Semua dipikirin Saul gimana caranya Daud bisa mati. Karena dia iri sama Daud. Tetapi karena Daud memang dalam perlindungan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Dan Tuhan memakai Yonatan menjadi perpanjangan Allah Tuhan untuk selalu menyelamatkan Daud dari incaran pembunuhan ayahnya. Yonatan pegang janjinya, makanya dia lihat waktu dia lihat Daud mengalahkan Goliat, langsung hatinya itu, rohnya itu connect sama Daud. Karena sama DNA-nya, suka berperang, punya iman personal, bertindak melangkah, gak mau Allahnya dihina. Langsung yang namanya connect itu langsung jatuh hati, langsung Yonatan angkat topi dan menghormati Daud. Ini orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan. Makanya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dia selalu menepati. Orang yang punya roh kesetiaan, dia pasti pegang kebenaran. Amin. Kalau saudara setia sama Tuhan, pasti saudara pegang kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Gak mudah digoyahkan, gak mudah dibodoh-bodohi, gak mudah ikut-ikutan. Benar gak? Orang yang setia, sekali Yesus tetap Yesus. Pegang firman Tuhan selama-lamanya. Amin. Di tengah kesulitan, di tengah tekanan Filistin, di tengah tekanan ayahnya, Yonatan tetap mengatakan apa yang benar. Saudara bisa baca di 1 Samuel 19 ayat yang keempat. 1 Samuel 19 ayat yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Dia berani berkata apa yang benar meskipun itu ayahnya galak banget. Ayahnya itu bengis banget ingin membinasakan sahabatnya. Tapi dia berani berdiri mengatakan apa yang benar. Seringkali kita jadi orang Kristen, kita susah sekali untuk menghidupi kebenaran. Kita tidak berani berkata apa yang benar. Kita tidak berani melakukan apa yang benar. Kita terlalu takut. Takut nanti gak dapat jatah. Takut nanti gak kebagian bonus. Takut kalau kita dibenci sama orang. Tapi Yonatan mengambil resiko untuk melakukan atau berkata yang benar di hadapan ayahnya. Karena dia punya apa? Kesetiaan. Amin. Orang yang setia juga pasti memiliki kebaikan dan kelemah lembutan. Ya. Meskipun Yonatan harus menghadapi ayahnya, dia selalu menghormati ayahnya. Dia selalu tunduk kepada ayahnya. Dia bilang, ya raja. Dia gak panggil ayah, tapi dia panggil raja. Dia tunduk kepada kepemimpinan ayahnya. Dia selalu melakukan kebaikan. Ya, tidak mudah dia jadi orang tengah. Kesini sahabat, kesini ayah. Ya kan? Dia sangat mengasihi sahabatnya. Dia sungguh menghormati ayahnya. Tapi dia tetap memilih untuk melakukan kebaikan dan kelembutan hati. Dia gak marah-marahin ayahnya. Dia cukup berkata selalu apa yang benar. Sampai satu kali kalau saudara baca nanti seterusnya. Ayahnya Saul aja sampai ngelemparin tombak pengen bunuh Yonatan. Tapi Yonatan menghindar, dia tidak membalas. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ya, orang yang penuh dengan kesetiaan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi akan melakukan kebaikan dan selalu lemah lembut. Amin. Amin. Mau lemah lembut semuanya Bapak Ibu? Istri-istri yang perempuan-perempuan wanita mau jadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti cuma ngomongnya halus, ngalah. Bukan juga cuma seperti itu. Manifestasinya bisa seperti itu. Tetapi lemah lembut artinya apa? Kamu tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatimu. Kau bisa mengampuni, cepat mengampuni. Amin. Lemah lembut, cepat mengasihi, cepat melupakan. Amin. Itu yang namanya lemah lembut. Lakukan kebaikan. Amin.
Ya, apa yang dilakukan Yonatan seumur hidupnya selalu baik kepada Daud. Karena dia memenuhi janjinya. Yang berikutnya, ciri orang setia itu rendah hati Bapak Ibu. Ya, meskipun dia pewaris tahta, Yonatan ini seharusnya layaknya dia yang mewarisi tahta. Karena Saul dan dia, habis itu harusnya dia yang pegang tahta. Tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu, rohnya tahu bahwa ada Daud sebagai pengganti ayahnya. Makanya tadi yang kita baca, dia serahkan apa? Jubahnya, pedangnya, ikat pinggangnya, semuanya dia kasih buat Daud. Dia sangat rendah hati meskipun Daud lebih muda dari dia. Dia menghormati Daud sebagai hamba Allah, orang yang diurapi Tuhan. Dia sangat rendah hati sekali. Dia secure Bapak Ibu. Orang yang setia pasti secure. Enggak takut atau enggak terganggu kalau ada orang yang lebih baik dari dia. Enggak iri, enggak dengki atau enggak cepat marah tersinggung kalau ada orang yang lebih pinter dari dia. Lebih kaya dari dia, lebih berhasil dari dia. Enggak. Karena dia tahu Tuhanlah sumber dari segalanya. Bukan karena orang itu kuat, gagah, tetapi semua dari Tuhan. Kalau ada orang yang lebih dari dia itu berkatnya orang itu. Jadi dia tetap secure. Yonatan ini orang yang sangat secure. Dia tidak merasa terancam, terintimidasi. Bahkan dia nggak bawa embel-embel dia sebagai anak raja. Dia bawa dirinya sebagai sahabat kepada Daud. Dan dia melakukan apa yang baik sama Daud. Amin. Lukas 14 ayat ke-11 dikatakan begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat ke-11. Ayat firman Tuhan ini menjadi rema buat kita. Bahwa tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Saya berapa kali nemenin ayah saya di dalam ICU. Saya lihat begitu mudahnya ketika nafas itu berhenti sudah tidak berarti apa-apa. Bahkan masih ada nafas aja kalau semua sudah mesin, manusia itu tidak berdaya apa-apa. Enggak punya kekuatan apa-apa. Itu sebabnya tidak ada satupun dari hidup kita yang bisa kita sombongkan. Either itu kepintaran kita, skill kita, bakat kita, apapun itu enggak ada yang perlu kita sombongkan. Semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan, amin. Karena kalau engkau sombong, lawannya Tuhan. Bukan manusia, lawannya Tuhan. Tuhan yang akan merendahkan, amin. Dan yang berikutnya, orang yang setia pasti pegang janji, komitmen, gak cuma ngomong. Jangan pasukan omong doang ya Bapak Ibu. Ya, jadi suami pegang janjimu untuk istrimu dan anak-anakmu. Jadi istri, jadi ibu, jadi istri, pegang janjimu sebagai ibu, sebagai istri. Sebagai pimpinan di kantor, pegang janjimu. Jangan cuma nyeneng-nyenengin kuping doang. Tepati apa yang kau katakan. Lakukan apa yang engkau janjikan. Dan ini bisa melatih kita menjadi orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan apa yang kita katakan, saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Dan atas semuanya itu Yonatan menerima apa yang sudah ditaburnya dalam hidupnya. Kita baca dulu yuk 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Ini permintaan Yonatan kepada Daud sebelum dia berpisah dari Daud. Permintaan Yonatan kepada Daud dikatakan 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 16. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutus kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Yonatan minta kepada Daud untuk pegang teguh janjinya meskipun dia sudah enggak ada. Ya, dia ingin supaya Daud berbaik hati, bermurah hati untuk mengingat keturunan Yonatan supaya jangan ikut dibinasakan. Karena yang tadi Bapak Ibu, keturunan Daud, keturunan Saul. Yonatan ada di bawah keturunan Saul. Karena Saul sudah tidak ada lagi, sudah tidak berkuasa lagi. Dan Saul memusuhi Daud, maka ketika Daud jadi raja, keturunan Daud akan menjadi musuh dari keturunan Saul. Makanya Yonatan minta belas kasihan dari Daud. Demi kasihmu, engkau sudah menunjukkan kasih setia Tuhan kepadaku selama aku hidup.
Tetapi biarlah ketika aku sudah mati, ingatlah keturunan Yonatan, janganlah engkau binasakan. Itu permintaan Daud, permintaan Yonatan kepada Daud. Dan ketika Daud sudah menjadi raja Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Ya, ini cerita yang bersambung terus Bapak Ibu. Makanya asik banget kalau Bapak Ibu bisa baca itu dari 1 Samuel sampai 2 Samuel. Saudara bisa lihat benang merahnya bagaimana perjalanan mereka, iman mereka dan tangan Tuhan yang menuntun, yang membuat segala sesuatunya bisa menjadi kenyataan. Daud ini lagi udah jadi raja, dia habis berperang, dia ingat. Tiba-tiba dia bilang begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi di 2 Samuel 9 ayat 1 itu dikatakan Daud tiba-tiba teringat. Makanya dia panggil, Raja Daud memanggil anak buahnya, hamba Saul. 2 Samuel 9 ayat yang ke-9 sampai 10. Boleh dikeluarkan 2 Samuel 9 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Ya, kita akan baca. Lalu raja mengambil Ziba, hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi ternyata Yonatan itu masih punya anak satu orang yang bernama Mephiboset. Jadi waktu Daud tiba-tiba teringat janjinya kepada Yonatan, ketika Yonatan minta belas kasihannya, dia teringat Bapak Ibu. Lalu dia tanya, masih ada enggak ya keturunan dari Yonatan yang masih hidup? Karena aku ingin memenuhi janjiku kepadanya. Karena apa yang dibuat Yonatan itu sangat luar biasa dalam hidupku. Lalu dikatakan masih ada, namanya Mephiboset kalau saudara baca nanti. Benar-benar luar biasa ceritanya. Dan akhirnya Mephiboset dipanggil oleh Daud. Dan ini yang dikatakan kepada Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan anak ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Seluruh hartanya Saul semuanya dikembalikan kepada Mephiboset. Saudara, itu janji Daud yang dilakukan Daud untuk Yonatan. Yonatan mintanya enggak seperti itu. Yonatan hanya minta, ingatlah keturunanku, keturunan Yonatan jangan dibinasakan. Supaya tetap bisa hidup dengan aman di situ. Tetapi lebih dari itu, justru Daud mengangkat Mephiboset. Dikatakan apa? Selalu makan sehidangan dengan aku. Semeja masakan yang dimakan oleh Daud sama juga apa yang dimakan oleh Mephiboset. Artinya apa? Daud melakukan jauh melebihi apa yang bisa diminta oleh Yonatan. Yonatan cuma bilang jangan dibinasakan, tapi Daud lebih lagi melakukannya. Saudara, kalau Daud saja bisa melakukan hal itu untuk Yonatan, apakah Tuhan kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita pikirkan? Yesus sanggup melakukannya. Amin. Amin. Karena di ayat firman Tuhan yang terakhir yang akan kita baca, yaitu Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, Yesus dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Jauh melebihi apa yang bisa kita hitung-hitung, apa yang bisa kita rencanakan, apa yang bisa kita doakan, kita gumulkan, Tuhan memberikannya. Kalau Daud bisa melakukan untuk Yonatan, Yesus Kristus Tuhan kita jauh lebih sanggup melakukannya untuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya apapun keadaan kita, posisi hidup kita sedang ada di mana, jangan pernah ragu untuk bertindak melangkah. Jangan pernah tinggalkan imanmu, bangkitkan iman personalmu, imanmu secara pribadi.
dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lakukan, taburkan kebaikan. Kau bangun imanmu setiap hari. Ini proses kehidupan yang akan kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Bukan cuma sekali aja, bukan cuma waktunya sekali baik doang. Tapi setiap kali kita mau bangun iman personal kita. Dan kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar pegang janji kita. Mulai kepada manusia, kepada orang yang kita bisa lihat. Lalu engkau juga bisa berjanji kepada Tuhan. Bahwa hidupmu milik Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam hidupku. Amin. Maka Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita doakan dan pikirkan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang menumbuhkan setiap benih firman Tuhan yang tertabur, yang kami dengar, yang kami perkatakan siang hari ini. Dan kami percaya kami menerima janji Tuhan, kami sudah pegang Tuhan janji-Mu. Kami mau melakukan kunci untuk menerima janji Tuhan. Kami mau bertindak melangkah, kami mau membangun iman personal kami. Kami mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, amin. Dasarku saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah penuh pada Engkau Tuhan Yesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ini janji kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk saudara semua. Sama gembala seluruh pengerja dan jemaat, terima kasih kepada hambanya Ibu Sari Simorangkir dan juga keluarga yang ada untuk firman Tuhan pelayanan hari ini terus memberkati. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Pastikan atas nama kolektor GBPRJ. Saudara juga dapat memberikan melalui amplop. Yang membutuhkan amplop bisa angkat tanganmu. Dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop pada saudara. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahan saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdiri untuk berdoa persembahan. Dan setelah memberikan persembahan, saudara tidak usah duduk karena kita langsung menerima doa berkat dari Tuhan. Sama-sama kita berdiri untuk persembahan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengatakan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Ibu Sari Simorangkir ke tempat ini Tuhan. Berikan terus hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan, baik jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk suami istri, untuk anak-anaknya Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.